Gloria in excelsis Deo. Di malam Natal Kudus ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang ada sebagai umat Kristiani dimanapun saat ini sedang berada. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Di malam Natal Kudus ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami menghampiri hadirat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih sehingga kami di malam Natal Kudus ini kami bersama mau membaca dan kami mau mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saat ini firman Tuhan yang menjadi penyeragaman pemberitaan firman Tuhan di lingkup gereja kita pada saat ini disediakan dalam bagian firman Tuhan, yakni dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 20. Saya akan membaca firman Tuhan ini, mari kita arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan yang berkata seperti ini. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu seorang kepada yang lain berkata, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah kita yang di malam Natal Kudus ini mendengar firman-Nya, memelihara, dan kita mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Tuhan dengan nafas hidup. Dan saya percaya bahwa kita tetap sehat secara jasmani, sehat juga secara rohani. Kita boleh menyatakan Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini berkata-kata tentang apa yang terjadi di malam Natal yang kudus. Kita bersama-sama memperhatikan bahwa peristiwa Natal seperti yang disaksikan, disampaikan, diberitakan oleh Lukas kepada kita, ini merupakan peristiwa yang sangat penting yang tentu dia mau sampaikan dalam kehidupan setiap kita yang ada. Kita memperhatikan dari bagian perikop ini menyatakan bahwa Yusuf dan Maria, dia juga adalah warga negara, dia menunjukkan bagaimana kesetiaannya, ketaatannya sebagai warga negara yang baik. Dia mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada pada waktu itu. Mereka mengikuti apa yang disebut dengan sensus penduduk, seperti apa yang disampaikan oleh Kaisar yang pada waktu itu adalah Kaisar Agustus. Yusuf dan Maria, dia pergi dari kota Nazaret yang arti Galilea menuju ke Yudea, yakni ke Bethlehem, kota Daud. Saudara-saudara, kondisi Maria pada waktu itu tentu dalam situasi hamil, dalam situasi dia hamil di dalam kandungannya, di mana dia menerima apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, bahwa Yusuf dan Maria dia tentu menerima dengan legowo, dengan ikhlas. Dan dalam keikhlasannya itu dia berkorban dalam perjuangan ketika ia menuju ke Bethlehem. Setibanya di Bethlehem, di saat seperti itu Maria bersalin, dia melahirkan. Tetapi lagi-lagi Yusuf dan Maria, dia harus melakukan perjuangan bagaimana dia harus berjuang mencari tempat penginapan. Setelah dia berjuang, mereka berjuang menempuh perjalanan yang tentu sangat melelahkan. Saudara-saudara, penginapan pada waktu itu semua sudah penuh dan tidak ada lagi yang bisa menerima bagaimana Yusuf dan Maria bisa menginap di tempat yang layak. Dan dinyatakan bahwa satu kepastian banyak orang ya telah lebih dahulu di Bethlehem ketika
dalam situasi seperti itu dia harus menyesuaikan kondisi di mana Maria sedang mengandung dan dalam perjalanan yang dia lakukan yang sangat melelahkan. Akhirnya, saudara-saudara, kita perhatikan bahwa bayi Yesus harus dibaringkan di palungan, di tempat di mana di padang, di mana para gembala dijumpai lagi oleh malaikat. Dia memberitakan bahwa kelahiran Yesus itu, dan para gembala itu dalam situasi seperti itu mereka diingatkan supaya mereka jangan takut. Mereka yang terpinggirkan menerima kabar baik, kabar sukacita bahwa ada berita besar yang datang buat mereka, yakni lahirnya juru selamat. Iya, juru selamat telah lahir, yakni Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, inilah yang diberitakan oleh malaikat, dan sejumlah bala tentara surga pun memuji Allah ketika itu. Dan ini luar biasa, saudara-saudara, bahwa padang di mana tempat gembala-gembala itu melakukan tugasnya, dia mengalami suasana sukacita surgawi. Para gembala yang ada, dia nikmati ada peristiwa ilahi yang terjadi pada waktu itu, dan inilah yang mengubah suasana hidup mereka. Ketika mereka bergegas pergi untuk melihat Yesus Sang Putra Natal itu, mereka memuji Tuhan. Dia menyampaikan kesaksian mereka. Akhirnya para gembala juga kembali dalam suasana sukacita. Mereka memuji-muji, memuliakan Allah. Saudara-saudara pemirsa, dimanapun saat ini sedang berada di malam Natal Kudus ini, mari kita perhatikan bahwa sesungguhnya perikop kesaksian Lukas tentang peristiwa yang terjadi ketika perjalanan Yusuf dan Maria. Mereka mengalami problematika dalam hidup, tetapi mereka tetap tenang dan sabar ketika mereka mencari tempat penginapan. Mereka tidak mendapatkannya. Namun dalam situasi seperti itulah kita memperhatikan di sini bahwa Yesus Kristus yang lahir itu, dia menyatakan bahwa peristiwa kelahiran, peristiwa Natal yang dirayakan itu identik dengan pengorbanan Yesus. Dan juga kita melihat di sini Yusuf dan Maria, dia harus berkorban, dia harus juga berjuang dengan sepenuh. Bagaimana dalam hidup ini dia ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi. Ketika dia tiba di Bethlehem, ada perjumpaan di situ, ada pengorbanan yang menantang dalam kehidupan ini, supaya menyadari memang hidup yang kita jalani ini adalah hidup penuh perjuangan yang menuntut pengorbanan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, dimanapun saat ini sedang berada pada saat ini, situasi pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita terus berjuang, kita terus mau memerangi semuanya itu bersama-sama, pasti bisa. Oleh karena itu, mari kita terus menggunakan masker, dan kita terus berupaya untuk
mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Social distancing kita juga tetap upayakan. Dengan varian-varian baru COVID-19 yang ada, apakah Alpha, Delta, dan juga Omicron yang terjadi saat ini, tidak akan menjadikan kita khawatir, cemas, takut, melainkan kita percaya bahwa dengan iman, dengan hikmat, dengan imun yang Tuhan berikan, kita berjuang untuk terus menata layan kehidupan kita, supaya kita tetap memiliki herd immunity. Herd immunity kita miliki karena Tuhan yang memberikan itu dalam hidup kita, dan kita terus berjuang bagaimana dalam perjuangan kehidupan ini untuk mewujudkan tatanan damai sejahtera, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, diberkatilah kita sekalian yang pada malam Natal ini kita bersama menerima kebenaran firman Tuhan ini, agar dimanapun, kemanapun kita pergi dan berada, kita membawa damai Natal, sukacita Natal, kasih Natal, sehingga dalam hidup ini kita saling peduli, saling menolong, saling membantu satu terhadap yang lain. Walaupun ada begitu banyak problematika dalam hidup kita ini, problematika kehidupan bukan hanya menghadapi COVID-19, melainkan kita terus berjuang, ada banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Karena itu, mari kita lanjutkan tugas tanggung jawab kita dengan senantiasa andalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Tuhan selalu memberkati kita. Immanuel. Amin.